Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh kita ya, Bapak Haji Ma'ruf. Yang saya hormati Bapak-bapak semua yang Allah berikan nikmat bernama taufik. Nikmat taufik itu nikmat yang Allah kasih kita digiring oleh Allah untuk bisa ibadah. Itu namanya nikmat. Jadi bapak sama ibu bisa kesini nih karena ada taufiknya Allah, Bu. Jadi bersyukur bukannya bangga. Ibu ya yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan ibu semua, hatinya, mentalnya, kekuatan sesuatu yang hebat itu ada di dalam ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat ya. Allah tuntun pikiran kita, Allah tuntun hati kita. Dan tidak lupa wabil khusus yang mulia Ustaz Rahmat selaku fasilitator yang memotivasi kita semua adanya majelis jamaah ini. Insyaallah kita bisa dawamkan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama-sama sebelum kita buka kajian kitab, kita rendam dulu nih Bu, pikiran kita rendam biar dingin. Hati kita siram ya, biar hati kita ini jernih, pikirannya tenang. Jadi yang menjernihkan hati, yang menenangkan pikiran adalah mengingat Allah, sadar bahwa hidup ini milik Allah. Sama-sama Bu, kita rileks dulu ya, duduknya dibuat nyaman Bapak. Kita sedikit melepaskan ketegangan syaraf kita, memejamkan mata, mengurangi beban-beban hidup yang selama ini menekan kita. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhanal malikil quddus. La ilaha illallah subhanal azizil jabbar. La ilaha illallah subhanal raufir rahim. La ilaha
pegang dadanya Bu kiri. La ilaha illallah subhanal ghafuril wadud. La ilaha illallah subhanal wakilil kafir. La ilaha illallah subhanal wakilil kafir. La ilaha illallah subhanal daimil qadim. La ilaha illallah subhanal muhyil mu'min. La ilaha illallah subhanal hayyul qayyum. La ilaha illallah subhanal khaliqil bari. La ilaha illallah subhanal aliyyil azim. La ilaha illallah subhanal wahidil ahad. La ilaha illallah subhanal mu'minil mu'min. La ilaha illallah subhanal habibish syahid. La ilaha illallah subhanal halilil karim. La ilaha illallah subhanal awwalil qadim. La ilaha illallah subhanal awwalil akhir. La ilaha illallah subhanal zahiril batin. La ilaha illallah subhanal kabiril muta'al. La ilaha illallah subhanal qadiril hajat. La ilaha illallah subhanal rabbil arsyil azim. La ilaha illallah subhanal rahmanir rahim. La ilaha illallah subhanal rabbiyal a'la. Sallim wa barik alaihi. Ya, kita mulai kitabnya ya, Bapak. Kitabnya langsung dari guru mulia kita yang mulia Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau di Indonesia dikenal dengan walinya para wali. Nama kitabnya adalah Al-Fathu Ar-Rabbani, Al-Fathu Ar-Rabbani wal Faidur Rahmani. Secara gamblang diberi judul ya, penerang hati orang-orang yang siap dididik batinnya,
oleh Allah. Ya, kita kudu punya hati yang terbuka ya Bu, Pak. Ya, kita lihat halamannya. Ya, langsung halaman 5. Dicoret-coret nggak apa-apa Bu, sengaja sebelah kirinya kosong tuh buat dicoret-coret. Bapak pulpen ada ya? Pelan-pelan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta dulu Bu, minta dulu sama Allah, minta bimbingan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah, minta kepada Allah karomah kemudahan para wali. Semoga Allah mudahkan perjalanan hidup kita ya Bu. Ya, enak kayaknya ketemu Rasulullah begitu. Ngaji mah tujuannya itu doang. Orang ngaji tujuannya pengen ketemu Rasul. Udah jangan yang macam-macam. Ya Bu ya. Orang sakti, ya orang sakti itu orang yang dihina alhamdulillah, dicaci maki alhamdulillah, disenangi alhamdulillah, tidak disenangi alhamdulillah. Diapain juga orang yang seperti ini mah sakti dia. Dia selalu bilang alhamdulillah. Hebatnya dia. Ngelihat suami alhamdulillah, ngelihat anak alhamdulillah, ngelihat tetangga alhamdulillah. Udah nggak ada lagi yang keluar dari mulut kecuali puji Allah. Kita kirim Fatihah Bu buat perjalanan batin kita. Semoga Allah kasih atas izinnya karomah para wali, wabil khusus Syekh Abdul Qadir. Al-Fatihah. Jadi Pak RW, selamat datang. Ya. Bang Lala juga teman. Kelihatan mana Bang Lala? Ya, diawali dengan suratnya, surat Al-Fatir ayat 2. Perhatikan ya Bu ya, pelan-pelan. Kalimatnya ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Ya. Apa yang bagi Allah melakukan sebuah keberpihakan kepada manusia, kemenangan, ya, orang yang Allah berpihak kepadanya. Perhatikan ya Pak ya, Allah kalau sudah mulai perhatian begitu maknanya. Yang pertama dibuka sama Allah adalah hatinya. Allah kalau udah perhatian sama hambanya yang benar-benar mau kenal, yang dibuka sama Allah adalah hatinya. Itu ya, orang yang hatinya sudah dibuka sama Allah, satu, dia sudah tidak punya kebencian kepada siapapun. Tubuh, perhatiin tanda-tanda itu. Orang kalau sudah dibuka sama Allah hatinya, dia sudah tidak punya prasangka buruk kepada siapapun. Orang begini nih sehat ini. Amin ya Bu. Mudah-mudahan kita. Allah kalau sudah membuka hati hambanya, pertama min rahmatin, ya, Allah banyak turunkan rahmat kepada dia. Apa Bu rahmat yang pertama Allah kasih kepada dia? Yang pertama, Allah akan kasih dia perbuatannya, matanya, lisannya, telinganya, tangannya, kakinya. Apa yang dia lakukan ini semata-mata karena dia cinta kepada Allah. Jadi orang yang pertama, tanda Allah mulai memberikan rahmatnya banyak, dia semuanya kepada semua makhluk Allah
cinta kasih. Asik ya Bu? Ini Bu yang kita kejar. Ngelihat suami, ngelihat istri, ngelihat anak, ngelihat semua yang dilihat. Yang ada dalam dirinya adalah mencintai dan mengasihi tanpa ada kepentingan. Asik ya Bu? Sayangi Bapak, Bapak sayangi Ibu tanpa ada keinginan. Kita ada buntutnya nih masalahnya. Ada nggak buntutnya Bu? Ada maksud. Belajar mencintai siapa saja, belajar menyayangi siapa saja tanpa maksud. Amin. Fala mumsikalaha, maka kalau Allah sudah menurunkan rahmat kepada hambanya, tidak ada yang bisa menghalangi hamba itu. Masya Allah. Jadi gak usah takut Bu. Ya, gak usah takut ya. Terus aja kita cintai siapa saja. Amin. Lanjut, saya bacakan tulisannya, Ibu harakatin, Bapak harakatin ya. Allahumma ya man alima ajzi Allahumma ya man alima ajzi an hamdihi as'aluka bi akmali hamidika alladzi kasyafta lahu an haqa'iq asba'ika wa sifatika wa daqa'iq tajaliyati dhatika. Kalau ada yang ketinggalan ulang puasa. Saya ulang? Kecepatan Pak? Oh, ya, kecepatan. Saya turunin gigi 1. Tadi gigi 2 ya? Ya Bu, pelan-pelan. Allahumma ya man alima ajzi an hamdihi sedang as'aluka bi akmali hamidika as'aluka bi akmali hamidika. Ini segini gede-gede gimana kemarin ya tadi ya? Ya bersyukur Pak, kita pelan-pelan bergeser ya, mendingan digidein. Nanti habis kitabnya fotokopi lagi. As'aluka bi akmali hamidika alladzi kasyafta lahu an haqa'iqi alladzi kasyafta lahu an haqa'iqi asba'ika wa sifatika wa daqa'iq tajaliyati dhatika wa'arafaka ma'rifatan taliqu bikamalatika. Saya ulang, fa'arafaka ma'rifatan taliqu bikamalatika. Ya, sekarang kita lihat artinya ya Bu. Ini kitab diawali dengan doa. Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah. Doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengajarkan kepada kita dengan doa ini, kita kudu ngaku. Kita kudu ngaku ya. Ya. Allahumma ya Allah ya man alima ajzi, wahai Allah zat
yang benar-benar mengetahui kelemahanku. Kita kalau doa gimana? Ya, jadi kita ngaku, ya Allah, Engkau yang mengetahui akan kelemahanku. Apa kelemahan kita? Allah tahu apa kelemahannya. An hamdihi, kita kurang muji-muji Allah. Betul ya Bu? Kita kebanyakan muji makhluk. Salah nggak tuh Bu? Salah ya. Nanti belajarnya dikasih uang sama suami, yang dilihat uangnya bukan suaminya. Kita begitu ya. Sama suami juga dimasakin sama istri, yang dilihat masakannya bukan istrinya. Coba deh pelan-pelan ya Bu ya. Saya mau dorong kita berhubungan sama istri, suami kepada istri, istri kepada. Coba perhatikan, cinta kita kepada pasangan itu pada akhirnya nanti didorong ke Allah. Dikasih pasangan, sebenarnya mah Allah ngasih kita pasangan, kita disuruh belajar mencintai dengan tulus. Ternyata belajar agama yang susah adalah belajar mencintai. Oh, ini PR kita nih. Yang sulit itu belajar agama adalah belajar mencintai, menyayangi. Makanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu ya, dipakai pelan-pelan saat bangun tidur. Gini caranya Pak. Saat bangun tidur, ya Allah, ini Engkau kasih. Allah yang kasih. Kita jarang begitu tuh. Bangun dikasih Allah Bang, nafas dikasih Allah mata dibukain Allah terbuk. Makanya kita jadi kayak robot, seakan-akan kita ini hidup jalan BDW. Allah hampir tidak pernah kita rasa, tidak pernah kita, jarang sekali kita merasakan kehadiran kebaikan Allah dalam hidup kita. Ibu bangun aja, langsung ke kamar mandi aja, keluar aja. Sembahyang juga nggak tahu ngapain lagi sembahyang itu. Pikirannya urusan habis sembahyang, langsung jemuran, habis jemuran cucian, setrikaan, apa beda, aur-auran. Jangan ya Bu ya. Jadi kita ngaji ini agar kualitas iman kita itu nggak kayak begitu. Orang yang beriman, nih, Sat izin ya Sat ya. Nih Bu, saya berdiri nih Bu ya, minta izin ya Pak Haji Ma'ruf. Jangan sampai kita Islam, terus kita iman, kita ihsan, kita ikhlas. Ini kan kemarin materinya apa Bu? Apa di sini Bu? Tak? Begini tuh. Itu ya. 1, 2. Saya mau sederhanakan Ibu, biar nyeklik nih. Islam nama bukan? Nama. Berarti isim. Isim ya? Ini yang ngaji nahu nih kemarin. Iman isim bukan? Isim. Ihsan isim. Ikhlas perhatian ya Pak. Isim itu nama. Ciri isim adalah ada tanwin atau ada alif lam. Ingat ya. Pelan-pelan Ibu. Gigi satu dari gigi mundur kan? Biar nanjaknya kuat kalau mundur tuh. Perhatikan Bu, ini isim sama dengan nama. Saya nanya sama Ibu, Bu, motor isim apa fi'il? Nama ya? Mobil? Itu motor ada yang ngendarain nggak? Yang ngendarain siapa? Fa'il.
yang naik disebut fa'il. Begitu motor jalan, fa'il, isim, fi'il. Fa'il, isimnya motor, yang naikin motor. Kerjaannya fi'il, mengendarai motor. Motornya isim, fa'ilnya yang naik motor. Orang kalau udah udah duduk di motor, itu baru fa'il sama isim. Begitu motor jalan, itu fi'il. Betul? Oke, sampai sini. Saya nanya sekarang, isimnya tadi motor ya. Saya nanya, ini Islam, isimnya, fa'ilnya mana? Itu, fa'ilnya siapa? Apa? Begitu kemasukan fa'il, namanya salimun. Betul nggak? Aslama yuslimu islam. Fa'ilnya salim. Apa salim? Orang yang selam. Berarti ada nama bernama Islam. Ada yang make Islam. Orang yang make Islam pasti salim. Makanya nanti ada istilah qalbun. Nah, kesini arah saya. Qalbun salim. Jadi perjuangan kita ini sebetulnya dari mulai kita balik sampai akhir hayat, yang kita perjuangkan ini hati. Ini yang paling selamat. Saya nanya sama ibu, Islam kelihatan ya? Enggak. Begitu ada orang Islam apa orang Islam? Orang Islam. Saya nanya lagi, salat kelihatan nggak? Enggak. Ada orang sholat baru kelihatan. Orang sholatnya ada nggak? Bentuknya ada nggak? Nah, ini namanya bahasa balaghahnya namanya maknawi. Kemarin ya, ini saya ulang lagi nih. Ada tulisan Bu ya? Ada arti, ada makna. Nah, sebelum arti ini di sini ada al-hissi namanya. Kalau isli itu konkret, kalau maknawi abstrak. Oke, pelan-pelan Bu. Ya memang agak sedikit puyeng juga, tapi nggak apa ya tadi ya. Nah, saya pelan-pelan nih Bu. Yang penting ya, kita orang Islam itu kudu kuat pada satu kekuatan. Kekuatan itu bernama kesadaran. Ya, biar kita nggak ruwet pikiran. Tadi saya ngobrol sebentar sama Bapak ya. Yang membuat kita ruwet hidup itu adalah pikiran. Nah, kita beresin nih dengan ngaji tasawuf. Yang pertama diberesin adalah pikiran. Bagaimana mengendalikan pikiran. Orang sakit itu gara-gara pikiran. Orang marahan gara-gara pikiran. Ya, pelan-pelan. Jadi kembali ke teks. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengetahui kelemahanku, bahwa aku adalah orang yang jarang memuji. Itu ya Pak ya. Jadi begitu kita tahu kita ini kurang muji-muji Allah, besok-besok kita kudu banyak muji-muji Allah. Ya Pak ya. Caranya gimana Pak Ustadz? Caranya gampang Bu. Pokoknya besok-besok mah apapun yang terjadi sama kehidupan kita, bilang terima kasih, alhamdulillah. Bisa ya Bu ya? Insya Allah sehat. Makanya nanti dilatih sama zikir, dilatih sama sholat, dilatih lagi sama puasa, dilatih lagi sama zakat, dilatih lagi sama sedekah.
Jadi semua amal-amal ibadah kita sebenarnya adalah latihan. Bahasa kerennya mujahadah, bersungguh. Ya, lanjut. Minta kepada Allah, as'aluka, aku minta kepadamu, bi'akmali hamidika. Kita diberikan oleh Allah kemapanan, kesempurnaan, kecantikan, keindahan. Dalam apa? Hamidika, aku orang yang pandai memujimu. Jadi minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang pandai memujimu. Ya, Bu, kalau ibu mau ngedeketin Allah, saya juga sama, lagi ngedeketin Allah. Bapak juga ya Pak ya. Kalau mau ngedeketin Allah, kudu nyanjung kekasihnya. Siapa Bu kekasihnya? Rasulullah Muhammad. Coba deh, Bu, Pak, dilatih pelan-pelan. Ibu mau tidur, Bapak mau tidur, coba sekali-kali mau tidur itu bilang begini, ya Allah, andaikan aku bisa melihat wajah kekasihmu Muhammad dalam mimpi tidurku nanti. Pernah Bu kita begitu? Kayaknya Ibu kan pernah puber kan? Bapak pernah puber ya Pak? Pak ya? Udah lupa. Ibu waktu puber dulu sama suami, waktu dulu nih, mundur ke belakang bentar dikit. Waktu ibu lagi puber, mau tidur, inget gak sama dia? Lagi genit Bu, inget ya? Nah sekarang saya nanya, kenapa bisa begitu? Emang udah seneng, udah deket, udah sayang. Saya nanya Bu, ya, kesulitan kita, Rasulullah yang menyelamatkan kita nanti, Rasulullah yang menurunkan syafaat kita nanti, Rasulullah yang menambal semua kekurangan ibadah kita nanti, Rasulullah yang menutup semua aib kita. Sampai Rasulullah mau wafat aja, dia masih mikirin kita. Betul Bu? Coba tanya sama diri kita, kita mikirin Nabi atau orang? Jadi kalau mau surga mah Pak, Bu, gampang. Hidup mau beres juga gampang. Ingat aja sama Nabi, ingat sama kekuatan cintanya. Sampai Rasulullah mau wafat aja, apa yang dikatakan pesan Nabi kepada Fatimah? Ummati, ummati. Ada dua nih, menang banyak nih ibu nih. An-nisa ittaqun. Pertama as-salah, as-salah. Aqimis. Tuh Nabi mau wafat, kalau kita mau meninggal apa ya? HP gua mana? Order gitu. Bang Lala. Orang yang menghadapi kematian, dia akan rungkat dengan kebiasaannya. Saya ulang. Saya mau meninggal. Saat saya meninggal, Israel sudah di depan muka. Saya melihat Israel. Orang yang mau meninggal ngelihat Israel. Tapi saat meninggal, saya masih ingetin bisnis saya. Saya masih ingat urusan. Wah, ini bahaya. Bahaya. Tapi kalau kita meninggal, yang diingat adalah Rasulullah. Cakep nih Pak. Insya Allah kita semua. Makanya gak gampang Pak, Bu, mengucap kalimat La ilaha
Pernah ada yang bimbing orang meninggal, Pak? Gampang nggak bilang la ilaha illallah? Ini bukan kalimat yang dihafal, bukan kalimat yang diingat. Ini tentang akhlak hati. Nah, qalbun serius. Kalau akhlak hati kita senantiasa menjalin hubungan kepada Allah, makanya waktu meninggal yang diingat Allah, yang dirindu waktu meninggal Rasulullah. Jadi dengan doa ini Syekh Abdul Qadir Jilani mengajak kita minta kepada Allah rasa. Kita disuruh menggosok rasa. Ibu, mulai sekarang bapak sama ibu diem-diem aja, mau tidur punya buku kecil, coret-coretan. Mau tidur bikin surat cinta kepada Nabi. Tulis bu, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu, cuma ibu sendiri yang tahu. Ya Rasul, malu rasanya aku mengaku umatmu, sementara rasa ini belum ada jatuh hati sedikit pun kepadamu ya Rasul. Tapi engkau begitu lebih menumpahkan keselamatan kepada kami. Ya Rasul, sedikit saja ada rasa cintaku kepadamu. Datanglah engkau kepadaku melalui mimpiku. Berikan tanda keselamatan aku, pasanganku, anak-anakku, dan keturunanku, agar mereka semua orang-orang yang merindukanmu, orang yang hatinya rindu kepada Rasulullah. 6 alam dia selamat, Pak. Kita baru berapa alam? Pertama kita alam rahim, sudah ya? Kedua sekarang alam ya. Ini nggak bahaya, ini nggak bahaya. Yang bahaya nanti begitu saya meninggal masuk alam barzakh. Catat ya Pak, Adam alaihissalam sampai sekarang belum bangun. Adam mah enak ditaruh di alam orang-orang soleh, namanya alam illiyin. Adam alaihis dikumpulkan di sebuah surga, kita sebut seperti itu. Nama surga di alam barzakh adalah surga illiyin. Cuma masalahnya yang belum bangun sampai sekarang itu Adam punya anak Habil dan Kabil. Habil sama bapaknya aman, ini si Kabil nih yang membunuh Kabil, Fir'aun. Iya, Allah tempatkan di alam bernama alam Sijin. Ini alam barzakh bernama Sijin sampai hari kiamat. Kalau orang itu berdosa, dia disiksa terus sama Allah. Ribuan, kita kejepit pintu aja nangis 2 hari. Aduh mah, pintu mobil lagi, angkot lagi. Kalau Alphard agak kerenan dikit. Ustaz, saya kejepit mobil Alphard, agak kerenan tuh, agak senangan dikit. Kejepit pintu itu 2 hari Bu. Itu kita di alam barzakh, namanya alam sijin. Itu malaikat raja tega Pak. Nah disinilah dosa-dosa kita. Saat kita ada rindu kepada Rasul, kita terbebas dari azab. Karena ada syafaat Nabi Yuna Muhammad. Kebayang Pak, alam barzakh. Nanti ganti alam barzakh namanya Yaumil Qiyamah. Kita analisa sederhana, Yaumil Qiyamah itu bentuknya begini, kayak ngancurin kaleng kerupuk sama kerupuk-kerupuknya. Enggak begitu. Itu kiamat. Allah menghancurkan alam semesta ini, diputar ribuan tahun lamanya. Makanya jangan sampai kita menjadi penghuni akhir zaman. Pikiran kita kiamat sebentar ya. Nanti kita buka surat Al-Hajj. Setelah Yaumil Qiyamah ada lagi yang namanya Yaumil Ba'as, dibangkitkan semua. Itu ribuan tahun lamanya. Di Yaumil Mahsyar ribuan tahun lamanya. Di Yaumil Hisab, Yaumil Mizan ribuan tahun lamanya. Kalau Allah mau 1 hari, kita akan merasakan 1000 tahun lamanya. Makanya Bu, yang kita kejar adalah syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu. Berapa kali, berapa hari kita nunggu obat ngantri aja lama, udah pada stres.
ngelihat suami alhamdulillah, ngelihat anak alhamdulillah, ngelihat tetangga alhamdulillah, nggak merungkat orang lain dia. Coba Bu, bilang alhamdulillah sambil cemberut, pengen lihat saya. Pak Haji bisa Pak Haji? Alhamdulillah, nggak enak banget. Coba Bu, alhamdulillah, senyum nggak? Dokter syaraf Jepang internasional menyatakan orang yang sakit pada bagian tulang, pegal-pegal, seluruh sel-sel saraf tulang, sekali dia tersenyum, maka 17 juta saraf akan terlepas dari ketegangan-ketegangan. Sampai Rasulullah mengatakan senyum itu ibadah. Ibu ditanya, saya ditanya, bapak ditanya, begitu meninggal Allah tanya, kamu kenapa susah bahagia? Nggak bisa jawab. Oke Bu, kita kembali ke laptop. Ya, as'aluka bi'akmali hamidika, aku minta kepadamu ya Allah, berikan kepadaku agar aku menjadi orang yang pandai memujimu. Alladzi kasyafta, sebagaimana dahulu pernah orang-orang yang engkau bukakan ya hatinya untuk mereka apa? Haqaiq, kelembutan yang lembut selembut-lembutnya. Orang yang sudah dibuka oleh Allah hatinya dia lembut, bukan lelembut ya Bang Lala. Kalau lelembut itu medik. Ya, berikutnya ya, apa kelembutan yang sudah mulai Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah asma'ika wa sifatika, asmanya Allah dan sifatnya Allah. Makanya kita ngaji sifat 20, kita ngaji asmaul husna, kita ngaji tauhid, ada kan kajian tauhid kan, akidah. Jadi pelan-pelan, siapakah orang yang paling kenal asmanya Allah, sifatnya Allah, dan zatnya Allah? Siapakah dia? Dialah baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu. Karena beliau yang paling mengenal Allah, kita kudu deketin dia. Nanti dengan syafaatnya kita dikasih tahu tentang asmanya dan sifatnya. Bagaimana kita mau tahu asmanya Allah? Orang sama Nabi kita orang dekat. Oke, Rasulullah kejauhan, Pak Ustaz, diturunin dikit. Para walinya, kalau Rasulullah sahabat-sahabat terdekat, tabi'ihim, ya, para ulama, para alim, ya. Nanti para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Cari tahu, ibu harus punya idola. Dulu waktu remaja masih ingat nggak? Nama, hobi, tempat tanggal lahir, kata kenangan, kata pujaan. Bapak pernah begitu nggak Pak? Saya mah pernah Pak, betul. Ibu ingat nggak? Cita-cita, pesan dan kesan. Pernah kan Bu? Sekarang saya nanya sama ibu, idolanya sopo? Coba deh ingetin deh. Ini kita ini nggak punya idola. Ya, Bu, untuk bisa berdekatan dengan Rasulullah, saya minta tolong nih sama ibu nih, sama bapak. Yang pertama, jadikan pasangan kita adalah jalan. Saya ulang, jalan ini ya. Pasangan kita adalah jalan terbaik, jalan terdekat untuk bisa sampai kepada Allah. Suami melihat istri, istri adalah jalan menuju Allah. Jagain tuh jalanan, jangan disalah-salahin.
Pak Ustadz, jalan saya banyak polisi tidurnya, jalan saya banyak jalan bebatuannya. Ya dibenerin, jangan ngeluh. Ya Bu ya, wajar dong jalanan ada macet, ada lancar, ada jalan jelek, betul nggak? Jadi kalau kita ngelihat ada kekurangan pasangan, jangan disalahin, dinikmatin, pelan-pelan, dikit-dikit diperbaiki bareng. Jadi dikasihnya kita pasangan sama Allah, sebenarnya kedua-duanya saling ngeberesin. Istri ngeberesin suami, suami ngeberesin, karena dua-duanya belum beres. Beresnya kapan Pak Ustaz? Nanti di surga. Betul? Ya. Berikutnya, ya, wadaqaiq. Ya, kehalusan, kelembutan, lembut. Apa Bu? Saking lembutnya hampir tidak bisa dirasakan. Apa? Tajalliyati dzatika. Ini yang bisa merasakan ini Rasulullah. Ya. Ya. Tajalliyatnya Allah itu lembut banget. Apa tajalliyat Pak? Ya. Allah sudah mengambil sifat jelek kita, ya, diambil sifat jelek kita, ditanam sifat-sifat baiknya. Ada berapa sifat dalam diri kita Pak? Ada sifat, maaf, binatang ada ya? Ada sifat hewan ya, atau kedua ada sifat tumbuhan, ada sifat setannya, ada ya? Ada sifat malaikatnya, ada sifat apalagi Tuhan. Sifat Tuhan, sifat Allah, sifat setan, iblis, sifat binatang, ya, sifat tumbuhan, dan sifat manusia. Nah, perjuangan kita sekarang bagaimana kita pelan-pelan menyadari, sudah mulai memilah nih Pak, ini setan, binatang, tumbuhan, malaikat, iblis. Kita udah bisa kenal. Orang yang bisa mengenal nafsunya, dia yang fokus kepada hatinya. Saya ulang, Bu, saya ulang ya. Orang yang sudah mengenali nafsunya, dia orang yang fokus kepada hatinya. Pak Ustadz, caranya bagaimana fokus kepada hati? Oh gampang. Mulai sekarang Ibu kudu sering introspeksi diri. Setiap mau tadi siang ketemu siapa, ngomongin apa, tadi siang makannya bagaimana, pakai apa, lagi makan ingat nggak sama orang tua? Pada lupa. Bagaimana lagi makan ingat Allah, sama orang tua beorein. Istri lagi makan ingat dulu sama suami. Suami juga sama, lagi makan ingat dulu sama istri. Betul nggak? Belajar cinta mah panjang Pak. Kita lagi enak lupa sama istri. Istri juga sama, lagi yang enak-enak lupa sama suami. Tuh kan, kependel di situ kita, madang be, mampu. Bu, mulai sekarang belajar konsentrasi sama hati. Perhatikan ya Bu, Pak. Makan nih Pak. Jangan pengen kenyang apa. Kita salah di sini. Makan pengen, sadar nggak? Enggak. Coba sekarang diganti. Makan itu ingin dekat kepada yang ngasih makan. Ibu nggak ngerasa Allah nyuapin kan? Ibu ngerasa nggak sebetulnya Allah nyuapin kita?
Berasa nggak Pak kalau Allah nyuapin kita? Berasa nggak Allah yang ngasih makan kita? Belum nyampe ya? Ya, ntar kita sengget dia, galahnya panjangin. Panjangin galahnya. Pelan-pelan ya Pak. Orang yang sudah merasakan saat dia makan, dia sadar yang ngasih makan itu Allah, bukan kita yang cari makan. Makanya kerinduan kita hilang Pak. Kedua, Bapak pagi keluar rumah, malam balik. Kita juga nggak ingat sama Nabi. Kalau tidak ada syafaat Nabi, habis kita. Kalau tidak ada karomah para wali, habis kita Pak. Ini Pak, kita bisa selamat nih. Pagi keluar, pulang lagi ke rumah, dapat uang, dapat semua. Ini karena ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Rasulullah Sallallahu. Nah, kenapa harus didorong ke situ Pak? Pertama, tidak ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan perjalanan kita dari alam ke alam. Boleh dibuktikan? Ada berapa alam Bu? Tadi 6 ya, yang kita lewati nanti. Pertama, alam barzah ya. Naik alam qiyam, naik lagi alam ba'as, naik lagi alam mahsyar, naik lagi alam mizan, naik lagi baqa, baru surga, baru neraka. Perhatian ya Pak. Ya, kita nih kemarin salahnya kita. Orang meninggal, kita takziah, dibacain Yasin, masuk surga, jebret. Begitu ya? Betul Pak? Surga masih jauh banget. Kita belum ngomong surga ini. Di sini Pak, surga. Ini namanya alam baqa. Ada saudara kita meninggal, kemarin kita takziah, tadi kita takziah, dia baru pada posisi alam illiyin atau kita nggak tahu ini. Kita doakan, kita fatihahkan, kita tahlilan, gitu kan? Kita nggak tahu ini si jenazah yang barusan meninggal ada di sijin apa ada di illiyin, kita nggak tahu. Dengan kita tawasul, dengan kita tahlil, kali aja saat dia ada di sijin, rame-rame digeroyok, baca Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, diangkat sama Allah ke illiyin. Kebutan gigi 2. Ya, alladzi ma'rifatan taliqu bikamalatika. Alladzi, dia yang telah mengenal kelayakannya. Taliqu itu layak. Dia yang telah mengenal Allah akan diberikan kelayakan. Apa? Bikamalatika. Apa Bu kamal? Orang yang sudah mengenal Allah layak dia, hatinya bagus. Amin. Ya, mulai dari sekarang kita berjuang. Apa yang diperjuangkan hati. Berikutnya, wa alhamtahu idzaka, dan diberikannya kepada dia ilham. Apa ilham Bu? Ya, kalau Rasulullah wahyu. Ya, kalau kita para wali, yang mudah-mudahan kita para wali itu ilham. Kita ini belum bisa dapat ilham. Paling kita baru dapat ada teman baik, itu anggap aja itu ilham. Bu, berteman sama orang tukang ngerumpi, Bu pasti doyan ngerumpi. Berteman sama yang gibah, pasti gibah.
Berteman sama orang yang dekat sama Allah, nah itu ibu dapat ilham namanya. Berteman sama orang yang rajin ibadah, ibu dapat ilham. Ilham yang begitu dulu deh. Ya, ibu dipagar sama teman sebenarnya. Kalau ibu dapat teman soleh, solehah bapak, teman kita ngejagain kita. Amin. Yang berikutnya, idzaka, ketika itu min mahamidika, dari kita yang akan mampu mengucapkan pujian kepada Allah. Malam tulhimhu ghairihi, tidak akan kita menyelewengkan. Orang yang sudah mendapat ilham, dia tidak akan menyeleweng. Iya, saya dapat teman nih, Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat orang baik, orang soleh. Itu saya dapat teman Pak RT. Ya Pak RT. Orang baik. Ya. Biasanya kita dipagar sama Allah untuk tidak mengkhianati, karena kita sama-sama ingin mencintai. Kebayang nggak suami istri dikasih ilham, suami dikasih istri, istri itu ilham yang kelihatan. Masalahnya ini suami perhatian nggak kepada kebaikan istri, atau sebaliknya istri perhatian nggak kepada kebaikan suami, sehingga yang dilihat keduanya adalah kebaikan. Kalau kita sering melihat kebaikan-kebaikan orang, maka ilham kita dapat nanti. Amin. Gigi 3 selesai. Ya, insya Allah kita nggak akan menjadi pengkhianat. Ya Pak ya. Kama satul himuhu, sebagaimana orang-orang yang pernah mendapatkan ilham. Dzalika, yang demikian itu mudha'ifan. Ya. Mana? Oh, belum bisa kalian. Itu siapa? Dari mana? Kama satul himahu. Ya. Kama satul himahu, sebagaimana orang-orang yang dahulu pernah diberikan ilham. Dzalika, ya. Mudha'ifan, ya. Yang akan dilipat gandakan. Masya Allah. Jadi Bu, orang yang sudah main kepada rindu dan cinta, amal ibadahnya dilipat gandakan. Fi yaumi zuhur, pada suatu hari yang sangat jelas. Pada suatu hari yang sangat jelas. Ibu kudu jelas ya, bapak juga kudu jelas. Biar semuanya jelas. Kita jangan sampai orang jelas. Bu, Pak, kita turun ke bumi. Kita kan penghuni surga. Jangan sampai pulang ke neraka. Kan dari surga kita mah. Kita kan dari surga, Bu. Ibu namanya Ibu Tina. Nama Ibu Tina. Berani nggak Bu coret namanya? Nama Pak Lala. Berani nggak coret namanya? Ganti dong. Ibu Tina ganti, aku adalah Hawa. Mang Lala ganti namanya, aku adalah Adam. Gitu dong. Biar punya tujuan. Aku bukan makhluk kali andong. Gitu Bu. Aku ini makhluk surga. Ditaruh di Ali Andong. Betul nggak Pak Haji? Berarti aku di sini tamu. Jangan betah di sini. Tamu betah diusir yang punya. Yang namanya tamu kudu tahu diri.
Nah. Mulai nih, saya udah mulai ngomel dulu dah. Namu ngatur. Bu, ibu yang punya rumah. Saya namu ke rumah ibu. Terus saya ngatur-ngatur. Gede nggak bu? Si Ustaz namu. Iya. Apa dia minta? Masih bagus ditumpangin ditaruh di garasi. Agak kehujanan, udah kepanasan. Dia minta kamar VIP. Yang punya rumahnya kita suruh keluar. Ini yang saya maksud. Begitu kita memainkan fungsi aku ini, alhamdulillah lagi saya tahu. Pertama bu, perhatikan. Satu, ibu manusia, bapak tolong dilihat di sini dulu. Manusia makhluk paling mulia dari semua makhluk. Sepakat? Inna apa kalimatnya? Laqad khalaqnal insana fi Oke. Ternyata begitu perjalanan kita dari kecil lahir sampai besar. Ini terpecah dua bu. Ada manusia bashar, ada manusia Nah ini. Kalau manusia bashar hidupnya segitiga. Ini manusia bashar. Perhatikan bu. Kita bukan di sini nih. Manusia bashar itu hidupnya tiga. Madam, 3M. Madam, molor, modal. Madam, molor, salah nggak? Enggak. Kenapa? Posisinya masih di bashar. Bashar itu bahasa itunya kulit. Bahasa Arabnya, bahasanya gold. Ini sebatas ada hanya sebagai makhluk yang tidak diperhitungkan. Sama ayam sama nggak? Ya sama dong. Ayam kan madam, modal nggak? Molor nggak? Berarti sama. Makanya disebut Ustaz, aku bukan bahasa. Iya, gitu dong bu. Aku ini adalah insan bu. Siapa insan? Nah kita main di sini bu. Pertama aku adalah Abdul. Apa Abdul? Hamba. Ya. Kedua aku adalah pelayan. Abdul itu artinya pelayan. Istri melayani suami melayani istri. Yang dilayani siapa? Allah. Karena bapak tidak berbuat baik kepada siapa-siapa, ibu juga tidak berbuat baik kepada siapa-siapa. Kita sedang berbuat baik kepada Allah. Alamat yang jelas. Ini pada nyasar semua nih. Halo. Ketahuan sekarang kalau bongkar. Ngedumel, nyapu kagak bunyi, bedak gitu. Iya, nyuci piring, nyuci gelas, bunyi betak. Ini ya, salah alamat ini dia nyuci piringnya, sehingga kesal baik bawaannya. Ya kemarin masih 2 juta, sekarang cuma 1 juta. Gitu ya? Aku Bu, besok jangan lagi. Ibu lagi kesel. Saya nanya nih bu, ibu lagi kesel nih. Ibu dilihatin sama Allah. Katanya bilangnya mau nyari ridho Allah. Berarti kalau ibu lagi marah-marah, sebetulnya ibu lagi kesel sama siapa sebenarnya? Betul nggak bu? Sama orang laki. Udah gitu orang laki tambeng lagi. Stres nggak? Stres kan? Dia mah asik ngerokok di luar di kaki di pos ansip. Wahu, dirinya lagi stres. Jangan mau digituin. Bu, saya bukan provokator nih. Ya, lanjut. Aku adalah pelayan. Jadi ibu sebenarnya sedang melayani Allah. Wujudnya adalah suami. Enak bu.
Begitu ada yang nggak enak sama suami, nih ilmu hebat nih. Begitu nggak enak sama suami, nggak nyaman sama suami, pegang dada ibu, bilang, Allah ampuni dosaku, rahmati suamiku, sayangi dia ya Allah, lindungi dia, mudahkan jalannya. Barangkali suamiku tidak menyenangkanku karena dosa-dosaku. Asik nggak? Itu Nabi yang ngajarin. Katanya mau dapat syafaat. Ya, oke Bu, Ibu naik kelas nih. Pak, kita naik kelas nih Pak. Dari hamba Allah naik kelasnya. Kita menjadi Masya Allah. Khalifah itu bukan kerajaan. Kita akan menjadi orang yang mampu menguasai hawa nafsu kita. Khalifah itu katanya pemimpin. Yang kita pimpin di dalam diri kita ini banyak. Ini tembakan kita. Setelah khalifah, Bapak naik kelas lagi nih, Pak. Kelasnya Pak naik kita. Masa naik motor gigi satu mulu ya enak banget. Udah metik bosan. Tidak sendiri dia. Habis khalifah naik lagi, menjadi rahmat. Naik lagi Pak. Ya rahmat, naik lagi. Ya. Dua nih Pak. Orang yang sudah pada posisi rahmat, dia semuanya, matanya, telinganya, mulutnya isinya pengampunan. Perbuatannya, tangannya, kakinya, tindakannya kasih sayang. Was, mantap Bu. Makanya orang yang udah di sini nih Bu, kalau ketemu sama orang yang udah di sini, ada aja di Aliando, dia akan mampu menjaga 700 rumah yang ada di Aliando. Mudah-mudahan ada orang ini di sini. Mudah-mudahan Pak Haji Ma'ruf. Ya Pak Haji ya. Makanya Bu, jangan sama orang tuh jangan buruk sangka. Jangan jelek sama orang. Tiba-tiba Ustadz Rahmat bagaimana yang udah di makom itu? Pak Ustadz, ini kan bisa-bisanya Pak Ustadz Pak orang. Wah, enak banget. Ini Pak Ustadz marah-marah nih, gini-gini nih. Orang. Suratnya 200. Baca di rumah. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Api jindek. Ya, ini ya. Bismillah Bu. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Allah pasti bimbing orang-orang yang tidak salah alamat. Yang pasti mulai sekarang jangan salah alamat. Niat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya Allah, aku ingin mencari pandanganmu, semoga engkau senang. Saya ulang, niat mah kudu, hidup mah kudu niat, sholat aja niat. Ini hidup pada orang niat nih, jangan-jangan ini sih masalah nih. Bo, niat hidup dari bangun tidur. Ya Allah, aku ingin engkau senang. Aku tidak peduli aku seperti apa keadaanku, karena aku ingin engkau senang ya Allah. Aku pun senang. Asik tuh. Asik tuh begitu Bu. Ibu udah praktek, saya mah belum. Ibu udah hamil 9 bulan. Senang gak? Itu bisa. Udah melahirkan, taruhannya nyawa. Senang gak? Bisa kan? Padahal menderit, tersiksa enggak? Enggak. Belajar menikmati semua titik keadaan
semua titik-titik keadaan setiap detik adalah sensasi yang Allah datangkan. Saya ulang. Ibu lagi duduk, bapak lagi duduk. Saya tolong menikmati dengan senikmat-nikmatnya, bukan merasakan, menikmat. Lihat pembukaan. Alhamdulillah. Terus nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Orang ngerti. Nah, kita kudu ngerti, makanya ngaji. Orang ngaji itu kualitasnya di atas, Bu. Jadi kita jangan merendahkan orang, tapi tetap kita ngejar kualitas. Jangan bilang ya Bu, yang kagak ngaji tidak berkualitas, nggak boleh. Tetap itu jaminan dari Allah, jaminan dari Rasul. Orang berilmu, kualitas ibadahnya berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Turun dikit, gigi 2. Fi yaumiz zuhuri fardan niyatihi. Ya. Nanti Allah akan menampilkan allati yakmulu. Allah akan menampilkan bagi mereka yang disempurnakan. Jadi nggak usah pengen tampil, nanti juga ditampilkan oleh Allah. Karena Allah menampilkan hambanya itu dengan tajalliyatnya, ya. Fiha, di dalam kehidupan kita ini semua, zuhuri mazhariyatihi, jelas semua, harus jelas. Apa yang jelas? An tusalli wa tusallim alaihi salatan wa salaman. Ya, semuanya karena kita sedang belajar, ya, menghormati, memuliakan, menyanjung dan menjunjung tinggi baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu la iqain. Tidak ada yang lebih layak bikamalikal aqdasi, dengan kesempurnaan yang amat suci. Ya. Jadi sudah menjadi kelayakan orang-orang yang menjaga kemuliaan Nabi, memelihara harkat dan martabat Nabi. Jadi Bu, sebenarnya gini Bu, Pak, saat Ibu melayani suami, sebenarnya mah itu menjaga harkat dan martabat nilai-nilai Nabi. Ibu bukan taat sama istri, bukan taat sama suami. Sebenarnya mah lagi menjaga martabat Nabi. Kenapa? Taat kepada suami adalah perintah Nabi. Begitu ibu taat kepada suami, itu sedang menjaga martabat Nabi. Paham Bu? Jadi rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bermartabat. Apa martabatnya? Martabatnya karena selalu merindukan Nabi. Amin. Ya Bu ya, jadi pesan saya mulai sekarang jangan ada di rumah kita menampakkan wajah yang menyebabkan berkah Allah hilang. Wajah istri yang tidak menyukai suaminya dicabut sama Allah keberkahannya. Hati-hati Ibu ya. Keberkahan yang pertama dicabut oleh Allah dari suaminya. Kedua, nanti kalau tidak taubat dicabut keberkahan anak. Anak pada badung, anak pada malas belajar, suami jadi malas ibadah. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa, nyalahin diri sendiri. Oke Bu ya. Malam ini kita berkomitmen, mulai hari ini ya Allah, aku berjanji apapun kehidupanku, dari bangun tidur sampai aku tidur lagi, aku hidup hanya ingin Engkau senang ya Allah. Mantap gak Bu? Aku sudah tidak peduli lagi terhadap diriku, yang penting Engkau senang.
Mantap gak Bu? Besok yang main rumah. Saya lihat nih bener apa orang. Lanjut. Ya. Ala wujudihil anfas, atas penampilan kesempurnaan Allah pada diri setiap manusia. Jadi yang tampil itu adalah kesempurnaan Allah. Wa anta umma bima turidihi. Ya, dan semua yang tampil dari kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ibu ngelihatnya lagi nambah nih, ngelihat suami anugerah, suami ngelihat istri anugerah. Amin ya robbal alamin. Ya, ya. Jam berapa nih? Udah jam 9:30. Kita tutup ya Bu ya. Tolong ditandain, besok kita terus. Ini belum masuk materi nih, baru doa. Insya Allah Bu ya, ikutin materi kitab ini ya. Pasti sasaran tembaknya satu. Apa Bu? Orang yang cintanya tumbuh kepada Allah, rindunya tumbuh kepada Rasulullah, orang ini amalannya, ibadahnya, kualitas yang berbeda di hadapan Allah. Ya, ibu sama-sama kita tutup dengan doa Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya lahir batin, Bapak mohon saya dimaafkan, Ibu mohon dimaafkan. Yuk kita tutup dengan alhamdulillah.